Monggo Ustaz. Nah, itu Mas Ryan. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan. Yang ini gini, Ibu saya cerita dulu karena saya itu keterbatasan tenaga, jadi ini di rapal ya MC ya sambutan. Jadi gini Pak, jadi gurunya 15 pegang kelas, ada yang beberapa sisa tugas ini ya udah MC-nya anaknya dibawa biar soalnya dilema ini. Kemarin kita mau liburkan, anaknya di rumah sama siapa nih? Kita masukkan, berarti konsekuensinya ustazah nayani anak-anak. Ini anak-anak kita adakan nobar di bawah hidupnya biar tenang je halal biarannya di sini. Nanti kita dengarkan ma'idah hasanah dari Ustaz Aminuddin je. Saya bacakan beliau ini, latar belakang beliau. Beliau ini luar biasa. Saya menghubungi beliau itu rencana kita mau halal bihalal tanggal 6 kalau tidak salah tanggal 6 Juli kemarin, tapi beliau ada acara tanggal berikutnya. Saya lihat jadwalnya itu Masya Allah padat sekali, sehingga kemarin ibu minta Ustazah tanggal 18 insya Allah kita libur, kita adakan halal bihalal. Jadi dadaan Pak ini Pak. Jadi persiapannya itu kemarin sudah begini, kita sudah akreditasi sampai tanggal berapa? 12, tanggal 10-nya kita yang kelompok B itu ada outing kelas di field trip di Solo Jogja. Alhamdulillah ada yang pulang sampai jam monggo kita Ibu pulang jam 10 itu, kita pulang jam setengah 3 malam Pak Amin. Tanggal 11 nya kita persiapan akreditasi, tanggal 12 akreditasi sampai kemarin, tanggal 13 menghadiri halal bihalal tingkat kota. Nah ini kita mencari waktu yang tepat, alhamdulillah dapat tanggal 18. Bismillah. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan pada kita semua. Bapak Aminuddin ini adalah merupakan Ketua Ikra Kota Semarang, kemudian Wakil Ketua Ikra Wilayah Provinsi kalau tidak salah J. Nanti kalau salah saya diluruskan Pak Amin. Beliau juga sibukannya luar biasa. Jadi banyak organisasi yang diikuti beliau. Beliau juga mengisi ceramah di mana-mana, sehingga kalau memesan beliau itu harus kalian schedule-nya dulu. Alhamdulillah Allah memberikan waktu pada hari ini. Untuk selanjutnya ma'idah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Aminuddin SPD MPD SMHT. Ini Bu, monggo pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah. Biasanya kalau RA atau TK itu yang ikut pengajian Pak, yang ikut apa namanya parenting itu biasanya para macan ternak. Apa macan ternak? Mama cantik, antar anak. Tapi sekarang sudah mulai berubah, ada ayam ternak.
ayah maco antar anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Enggak ada yang jawab salam saya. Ini kenapa masih tegang atau masih gimana ini? Allah berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau mama, ayah, bapak dan ibu dapat penghormatan dari seseorang, maka balas yang lebih minimal sama. Tadi kalau Ustaz bilang assalamualaikum, jawabnya alhamdulillah. Sampun sarapan? Sampun sarapan? Oh, bungkus ternyata belum sarapan. Ya, hari ini kita akan sarapan. Sebelum sarapan nasi, sarapan snack, kita sarapan. Apa Ustaz? Satukan rasa dan harapan. Saya satukan rasa dan harapan. Apa rasanya? Satukan rasa untuk kemudian saling memaafkan, dan satukan harapan untuk punya anak yang soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahadahu bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan wa'fu anhum wasfah. Wa'fu anhum wasfah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala aidan ma min muslimaini yaltaqiyani ayyatasafahani ghufirallahu ma qabla ayyatafarraqa. Wa qala aidan idza matabnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Sepertinya agak mendengung ya, mungkin dimatikan ya. Sudah ya, agak sedikit dikurangi ekornya. Bismillah, oke, Bismillah. Ya, duduk. Nah, yang kita hormati bersama Ibu, ini Ibu apa Mbak ya? Panggilnya apa? Ustadzah Mutmainnah, yang kalau pandang wajah beliau itu hatinya tenang. Allahumma amin. Karena apa? Mutmainnah, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang mudah-mudahan selalu sehat, kemudian
Beliau adalah anggota saya, guru saya, motivator saya, luar biasa beliau. Ya, dari mulai RA Birul masih apa ya Bu ya? Masih banjir, masih merangkak, sekarang sudah kemudian menaik. Amin, Allahumma amin. Ini saya panggilnya ibu-ibu, mama, ayah, bunda-bunda, atau besti saja ya? Besti? Halo. Kalau saya halo bilangnya hai dong. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, halo, hai. Ya. Bunda-bunda, besti-besti, seluruh keluarga besar, orang tua, wali, murid RA Birrul Walidain, yang mudah-mudahan hari ini semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semuanya diberikan keselamatan, Allahumma. Yang lagi sakit cepat sembuh sakitnya. Yang lagi gegana, tahu gegana? Gelisah, galau, merana, semoga Allah tenangkan hatinya. Yang lagi punya doa, Allah segera kabulkan doanya. Yang lagi punya masalah, Allah segera selesaikan masalahnya. Ada yang masih nunggu jodoh, Ibu? Ada? Ya nggak tahu toh Ustaz. Ya, semoga lagi yang nunggu jodoh pun Allah segera kirim jodoh terbaik untuknya. Yang sekarang lagi punya utang, yondang cepet lunas utangnya. Syukur-syukur sing utangi lali. Boten nggih? Dan yakinilah bahwa jenengan semuanya hadir di acara halal bihalal ini sebelum jenengan dapat indahnya memaafkan, sebelum jenengan dapat manisnya snack, sebelum jenengan dapat kemudian kenyangnya makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh senang melihat hambanya glosoran teng majelis taklim. Halo, percaya enggak? Percaya enggak? Harus percaya. Rasul menyampaikan, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa hafadhumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Nopo artinya? Artinya apa nang? Ini karena tanggal merah makanya ikut. Karena kalau tanggal merah tak aja ikut, nanti habis ini kesana tak ikutkan gitu, gitu. Biar agak kendel. Insya Allah tenang, gak akan ganggu. Amin, Allahumma. Tidak ada satu pertemuan pun yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan, saling tausiah, saling mewasiatkan. Setidaknya Allah berikan 4 keistimewaan. Mau dapat 4 keistimewaan? Mau tahu? Mau tahu aja apa tahu banget? Tahu banget ya. Apa itu Ustaz? Yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah, ditenangkan hatinya oleh Allah. Sekarang saya tanya, kira-kira lebih tenang mana? Dengar baca Al-Quran apa dangdutan? Hah? Lebih tenang mana? Mendengarkan tausiah Ustadz apa tausiah suami? Ya? Kira-kira yang bikin bahagia, hati tenang apa duitnya akeh? Ya Ustaz, kalau wanita fitrahnya pasti sendu. Apa sendu? Seneng duit. Kelihatan masih dari sini kayak tidak ada yang tidak seneng duit, pasti seneng duit. Ini dibuktikan
uang ratusan ribu, 50-an ribu, 20-an ribu, 10-an ribu, 5.000, jenengan balik pasti ada wanita yang sedang joget. Coba cek, ada nggak Bu? Ada ya? Menari, itu apa tandanya? Pasti wanita dimanapun, kapanpun, siapapun pasti senang duit. Hanya duit 1.000 yang gak ada wanita menari, adanya orang bawa golok. Gak coba, gak gak apa-apa, pasti kok nggak bener. Umum masa wanita gak senang duit, pas senang duit ya. Saya tanya, kira-kira yang bikin bahagia, hati tenang apa rumah bertingkat? Ayo, hati tenang apa mobil mengkilat? Hati tenang apa emas 24 karat? Hati tenang apa bojone papat? Bapak enggak ya Pak ya? Insya Allah setia. Cuma satu ya Pak. Pak berarti mau loh telepon apa Pak? Ayah. Kok di situ kata itu ya Allah Arjuna di tengah. Nggak apa-apa Pak, ini luar biasa itu kan ya. Ayah bisa hadir kan luar biasa gitu. Di tengah begitu banyak para bidadari gitu kan ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Kalau jenengan mengatakan harta melimpah, jabatan tinggi itu bukti ketenangan hati, begitu banyak orang-orang yang rumahnya mewah, yang hartanya melimpah, itu jauh dari kata bahagia, malah bunuh diri, depresi, rumah tangga berantakan, malah ada yang jadi terpidana mati. Sopo? Sama Bu? Oh ya apal gitu ya. Itu maka ya Allah mudah-mudahan artinya tenang, duitnya memang duit kan bukan segala-galanya Ustaz, tapi dengan uang bisa melakukan segala-galanya. Duit nggak dibawa mati kamu? Uang dibawa mati enggak tuh, tapi kan nggak ada duit itu terasa mati. Satu. Yang kedua, Allah turunkan wahafadhumul malaika, dijaga oleh para malaikat. Bu, jenengan nanti ketika berdoa, malaikat ikut turun mengaminkan doa-doa kita. Jadi banyak di antara kanan kiri jenengan itu malaikat hadir. Tapi di pojok sana mohon maaf saya sawang ada malaikatnya Israel. Apa malaikat Israel itu tugasnya? Jangan Ustaz, belum saatnya Ustaz gitu kan ya. Coba ya, malaikat ikut mendoakan kita. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan sayang oleh Allah. Bu, mohon maaf, Bu, Mama, ini siapa Mama? Bedanya sayang dengan kasih apa kira-kira? Ayo, bedanya apa kira-kira? Kalau kasih belum tentu disayang. Kalau disayang pasti dikasih. Bapak mohon maaf, jenengan sayang sama istri? Sayang, istri sendiri ya Pak ya. So, sayang. Kalau saya sayang sama istri, pasti apapun yang diminta istri berusaha aku penuhi. Betul nggak? Jangankan minta tempe, sate akan saya kasihkan kok. Jangankan jalan-jalan ke Bali, ke bulan itu kabulkan kok. Ya lah, gombal Ustaz, mau pakai apa ke sana gitu kan ya. Itu kalau Allah sudah sayang, pasti Allah kasih kok. Cuma ngasihnya kapan itu Allah yang lebih tahu. Yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah, akan dijaga, akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para penduduk langit. Jadi jenengan dibanggakan Allah di para penduduk langit. Allahumma ya Rabbal. Monggo ada teman ya, insya Allah ya, jenengan nggak sendirian. Di sini nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Oke. Monggo. Nah ini karena modelnya ya halal-bihalalnya santai, kita agak santai. Ibu sudah dari tadi katanya kalau dongeng ini ya Bu ya, sebelum masuk ke materi ini. Nah sekarang coba dua tangannya ke atas, nah, pegang pundak temannya depan. Nah, ayo, yang belum nyampe silakan maju. Nah, pegang sampai, jangan boleh nggak ada yang pegang pundak, harus pegang pundak semua. Nah,
nanti akan kelihatan. Terus, nah, ya, silakan buka muda temennya. Nah, ayah juga boleh bertiga saja, jangan sampai ke mama ya. Nah, nanti kalau Ustaz bilang ini kan separuh hal bihal, separuh motivasi ya. Nanti kalau bilang pijet ya, pijet ya, yang ikhlas ya. Nah, kalau Ustaz bilang tempe tangannya begini. Tempe. Kalau tahu mengepal. Tahu. Kalau bakwan. Kalau nyet. Hafal? Tempe? Tahu? Bakwan? Oke. Are you ready? Nah, ini kalau bakwan jadi nggak kerja bawa apa? Ya, karena emak-emak harus begini. Oke, pegang semua mudanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Pijet. Tempe. Sambil nyanyi, yo. Tempe, tahu. Nah, lagi. Tahu, bakwan. Nah, bakwan. Pegang pundaknya. Yang ikhlas. Lagi. Oke. Balik kanan, bilang. Enak-enak sih orang hijau ya. Nah, harusnya kita baru materi ya. Oke, ini biar semuanya fokus. Nah, balik kanan kemana? Ke sana. Harus ya. Kalau Pak sama begini Pak ya. Oke, pembalasan harus lebih kekejam, indah, kekejam gitu. Oke, are you ready? 1, 2, 3. Pijet ke bawah. Pijet. Tempe. Nah, kode orang-orang bingung. Tempe. Tahu. Nah, tahu. Bakwan. Pegang muda temennya. Lagi. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas. Kita mulai ya. Nanti sarapannya ini ya, sudah clear semuanya. Ya. Halo. Hai. Halo. Nah, ini disuruh bumut, pokoknya sih ceria aja Ustaz. Ya, insya Allah ceria aja, kita nggak usah yang berat-berat ya. Baik, hari ini kita berhalal bihalal dalam rangka untuk saling mengikhlaskan, mensucikan hati, merefresh pikiran, dan indahnya berbagi serta bersinergi. Sekarang saya tanya, ada tidak yang kemudian merasa tidak punya dosa? Ngacung? Gak ada ya? Yang merasa punya dosa sedikit ngacung? Yang merasa punya dosa banyak ngacung? Oh. Yang merasa punya dosa banyak banget ngacung? Dan ini rekor Pak. Kenapa rekornya? Baru lebaran kemarin para perempuan-perempuan, para istri-istri itu ngaku salah. Biasanya merasa pinter loh. Ya Bu ya, rekor ya Bu ya. Ya, tidak ada manusia yang tanpa dosa. Nggak ada manusia yang bersih dan sempurna. Kalau surga
diciptakan hanya untuk orang-orang yang bersih, apakah jenengan bisa masuk surga? Halo? Tidak bisa. Kalau surga diciptakan oleh Allah hanya untuk orang yang tidak punya dosa, surga mungkin sepi tanpa penghuni. Ya. Pasti semua punya dosa. Lah, dosa-dosa inilah jangankan kita, waktu leluhur kita Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah dengan mendekati buah khuldi bahkan memakannya, apa kata Allah? Hai Adam, kau telah kuberikan semua nikmatku, kau bebas hidup di surga, kau makan apapun yang kau mau, tetapi kenapa hanya mematuhi jangan dekati ini saja kamu malah melakukannya? Akhirnya apa yang terjadi? Hawa kemudian Adam dikeluarkan dari surga dan dipisahkan mereka dari Arab kemudian ke India, sangat jauh. Coba mungkin kalau bareng-bareng diturunkan terus dalam satu tempat, mungkin dikira atau bu? Dikira buatan? Dikiran, mau apa Adam ngomong? Hei istriku, kamu kan tak kandani, ojo dekati buah khuldi, tapi ngeyel kamu kok. Akhirnya kita diusir dari surga. Hawa pun jawab, kamu kok Kang Adam udah punya prinsip, laki-laki kok udah punya pendirian malah mengikuti. Dipisahkan sehingga mereka Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka bertaubat kepada Allah. Maka apa yang saya sampaikan, tidak perlu khawatir. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan punya ampunan yang lebih banyak. Jenengan datang kepada Allah dengan dosa yang menggunung, Allah ampunannya lebih tinggi dari dosa kita. Bahkan Allah menyampaikan, hai hamba-hambaku, hai orang tua murid birrul walidain, ku bentangkan tanganku di waktu malam, kata Allah dalam hadis qudsinya, untuk ampuni dosa-dosa kita yang berarti waktu siang. Dan sebaliknya, hatta tadlu asyamsu min maghribiha, sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Berarti apa? Hari kiamat. Dua waktu yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah ketika maut di kerongkongan dan mentari terbit dari arah barat. Mungkin kalau kiamat masih jauh ya Pak ya. Tahu kapan kiamat datang mah? Nggak tahu. Mama Loren aja pernah memprediksi kiamat akan datang 2012. Setelah itu gelap semuanya. Betul ya Pak ya? Mama Lorennya meninggal, kan jadi gelap. Ini betul. Dan nanti akan datang pengganti Mama Loren yang bisa mencerahkan semuanya. Betul ternyata Mama Lemon. Ya, bisa apa namanya perkakas bersih semuanya, gitu kan ya. Kita nggak tahu, tapi al-maut, kematian itu kedatang kapanpun, kita nggak ngerti. Bisa nggak habis nonton TV meninggal? Habis kerja meninggal? Lagi tiduran meninggal? Bisa kan? Habis pulang halal bihalal meninggal? Bisa kan Mak? Semua bisa. Ini Allah akan ampuni. Inilah dosa kepada Allah. Maka Adam nangis, pernah nangis, ya Allah, aku meri be umatnya Adam, umatnya Muhammad SAW. Kenapa Adam? Aku berbuat satu kesalahan, aku malah ditelanjangi pakaianku. Tetapi kita berbuat bolak-balik kesalahan, malah ditutupi oleh Allah dengan pakaian kita. Coba kalau kita kayak Nabi Adam Pak, nggak ada yang berpakaian, semuanya telanjang. Bolak-balik buat salah kok, bolak-balik buat dosa kok. Ini harus buatan. Jadi kenapa pada tegang semuanya? Yang kedua, aku iri sama umatnya Muhammad. Kenapa Adam? Satu kali aku berbuat dosa, tapi dipisahkan dengan istriku bainal masyriqi wal maghrib. Tapi umatnya Rasulullah berbuat bolak-balik kesalahan, malah disatukan dengan keluarganya. Coba apa nggak istimewa Bu? Kalau mungkin jenengan mungkin kayak Nabi Adam, nggak ada yang bisa bersama kok. Semuanya pasti akan dipisahkan.
Yang terakhir, aku iri sama umat Rasulullah. Aku satu kali berbuat kesalahan Nabi Adam, langsung dikeluarkan dari surga. Tapi jenengan kita bolak-balik berbuat salah, kalau kita mau bertobat malah dimasukkan ke dalam surga. Amin, Allahumma. Beruntung tidak kita jadi umatnya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli, hafal, ala Sayyidina Muhammadin. Ya, keluarkan suara masnya. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetapi itu baru dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada sesama manusia, kira-kira lebih sulit mana cara minta ampunnya? Halo Besti, bagaimana? Lebih sulit mana? Iya, kalau kita dosa kepada Allah, misalkan jenengan sholat subuh Pak, tapi ini kan seperti ini, sholat subuh Pak, tiba-tiba kok jam 7 kok baru bangun sholat subuh Pak, itu berarti masih sholat subuh gak itu Pak? Jam 7 baru jengkelek, waduh jam itu langsung usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Gak ada makmuman imam, tapi jadinya apa? Kawanan lillahi ta'ala, ya? Itu langsung ya Allah minta ampun, ya Allah, Allah akan ampuni kok, ampuni kita selama kita tidak mengulangi lagi. Tapi tiba-tiba balik meneh, kawan meneh, nggak sholat lagi. Gampang Bu, sholat itu luar biasa kok. Jadi jenengan seorang perempuan itu dahsyat Pak. Ini saya bela perempuan dulu Bapak. Kenapa Ustaz? Ya, kalau ada seorang wanita yang kemudian ia sholat 5 waktu, sholat semua ya Bu ya, sholat semua ya, Allahumma, ya auranya kelihatan istri salehah kok ya, Allahumma amin. Puasa Ramadan, taat sama suaminya ya, kemudian yang adalah menjaga kemaluan, cuma 3 syarat itu, 4 syarat itu, gampang ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya. Apa kata Rasulullah? Udkhulul jannata min abwaab ma syi'ti, silahkan kau masuk surga dari pintu yang kita mau. Mau masuk surga? Mau masuk surga Bu? Mau? Saat ini? Oh boten, jangan ya, itu gampang. Apalagi jenengan sebagai seorang perempuan bisa mengambil hati seorang suami. Tidak hanya pintu surga yang terbuka mah, pintu mall terbuka lebar buat jenengan. Yakin itu, bener itu. Praktek itu aja dah gampang ya. Itu dosa kepada sesama Allah, kepada Allah. Itu begitu kita minta ampun, Allah ampuni kita seperti apa kami sampaikan barusan. Tetapi mohon maaf, dosa kepada sesama manusia ini sin abot. Kenapa abot Ustaz? Allah nggak akan ampuni kita, Allah nggak mau maafkan kita manakala orang yang kita sakiti, orang yang kita fitnah, orang yang kita dolimi itu belum mau memberikan maaf kepada kita. Abot nopo enteng? Bu, enteng apa abot? Abot ya. Abot ya. Karena saya tanya, ada nggak seorang istri yang pernah mengecewakan suaminya? Ada nggak seorang istri yang lagi nyetrika baju suaminya, nemu duit ning sake tapi nggak ngomong? Rezeki katanya Pak.
Iya, kalau saya itu kan biasa ini, kadang saknya banyak itu banyak uang itu kan, kadang habis apa-apa. Istri saya termasuknya jujurnya luar biasa Bu. Seberapapun ya kemudian dikasihkan, sampai kadang hapus ikhlasnya kok dikasih ke. Dikasih ke, ya Ustaz kalau sudah turah-turah Ustaz ya mesti dikasih ke kan. Gimana Bu? Ya. Saya makanya nggak begitu suka punya istri pintar cari duit, saya nggak begitu suka mah. Kenapa Ustaz? Iya, kalau punya istri pintar cari duit itu nggak bisa menyembunyikan uang. Iya kan? Mau tak taruh di peci ya konangan, taruh di dompet ya konangan, ya, taruh di kastok ya konangan, taruh di sini ya konangan. Itu namanya istri pintar cari. Kita cari duit namanya, itu cari duit. Coba ya, ada nggak seorang suami yang pernah bohong sama istrinya? Ada nggak seorang orang tua murid kemudian ngerasani guru dan kepalanya? Ya, biasanya ya Allah, ya namanya jenengan kan biasa, saya juga sama loh, saya juga kepala RA Bu, sama. Saya minoritas termasuk orang yang istimewa Wak, karena hanya 10 guru RA laki-laki di kota Semarang. Lainnya adalah perempuan. Kenapa banyak perempuan? Kenapa Ustazah? Kok banyak perempuan jadi guru RA daripada laki-laki? Coba Bu ya. Ini yang namanya, ada nggak kemudian tetangga yang kira-kira kemudian jahat sama tetangganya? Yang hatinya dipenuhi dengan iri dan dengki, kemudian tetangga naik jabatan malah kita yang naik tensi. Ada tetangga yang naik mobil baru malah kita naik mobil ambulan. Ada enggak? Kemudian tetangga yang malah masuk rumah baru malah kita masuk rumah. Itulah yang namanya penyakit hati. Kalau kemudian namanya jantung, itu paling ditakuti adalah dengan rasa pedas. Kalau paru-paru itu rasa asin. Kalau ginjal rasa pahit. Tapi kalau hati yang paling ditakuti adalah ditinggal pas sayang-sayangnya. Ditinggal pas lagi jero lagi bersama ibu Pak. Kecuali ibu apa ya, ibu mana namanya, ibu masa kini ya, namanya apa? Bukan sekarang namanya apa? Generasi apa? Milenial itu ya. Oh, harus ngalahkan ya milenial. Tapi hati-hati ya, milenial itu memang begitu. Itu yang namanya penyakit hati. Maka Luqman Al-Hakim itu pernah diminta majikannya untuk menyediakan, wahai Luqman, tolong ambilkan bagian tubuh hewan yang paling baik. Maka kemudian Luqman membawakan hati dan lidah. Keesokan harinya mengatakan, Luqman tolong ambilkan bagian tubuh yang paling jelek dan buruk. Juga kemudian Luqman mengambilkan hati dan lidah. Bosnya bingung, wahai Luqman, kemarin aku minta yang paling baik, kau berikan lidah dan hati. Hari ini aku minta yang paling jelek, kau berikan hati dan lidah. Apa maknanya Luqman? Wahai Tuan, sesungguhnya tubuh ini hanya didasarkan hati dan lidah. Kalau hati dan lidahnya baik, pasti semua tubuhnya akan baik. Tapi kalau hati lidahnya jelek, pasti tubuhnya juga akan jelek. Inilah penyakit hati. Bedanya apa dengan penyakit lahir? Kalau penyakit lahir mah itu yang sakit yang punya penyakit, yang lain nggak merasakan sakitnya kayak apa. Contoh, kena penyakit jantung, siapa yang sakit? Yang punya jantung. Jangan nggak akan merasakan itu. Yang habis kecelakaan misalkan, yang sakit siapa? Yang habis kecelakaan, jenengan nggak akan merasakan sakitnya itu. Tetapi penyakit hati Mas Pak beda. Apa itu? Yang punya penyakit rak kroso, tapi sing rak duwe penyakit hati malah kena dampak. Contoh, biasanya orang sombong merasa sombong nggak? Bu, Ma, Umi, kira-kira ada nggak yang orang sombong merasa sombong?
biasanya gak kroso. Sing ngerti sapa? Orang lain. Jadi itu kita nggak merasa sombong kadang, nggak merasa sombong. Inilah yang namanya penyakit hati yang kadang kalau kita tidak betul-betul mengobatinya, maka summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ibu-ibu, ini RA Birrul Walidain mau membuat gedung. Alah, gedung meneh. Ini anak-anak mau ikut lomba drum band, mau piknik ke Jogja, duit meneh. Ini mau akhir sana, ada kenang-kenangan untuk yang lain, meneh gitu ya. Tapi kalau insya Allah siap, Allah berikan rezeki. Gimana Bu? Apa kata Rasulullah? Idza matabnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Ketika manusia mati, itu putus semua amalnya, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Anggaplah ibu jenengan yang dikasihkan ke RA untuk kemudian keperluan anak-anak kita, untuk fasilitas anak-anak kita, itu bagian dari sedekah jariyah. Halo. Ini nek bilang masalah sedekah, masalah uang kok mulai pada tegang ya. Coba Bu ya, anggap itu sedekah jariyah. Allah akan penuhi kok. Allah akan berikan rezeki dari manapun. Biasanya walaupun ya aku, anakku kau belajar yang rajin, apapun ayah akan lakukan, apapun ibu akan lakukan. Untuk apa? Untuk kau jadi cerdas. Kira-kira ibu kalau kemudian nitip motor bayar mboten? Bu, bayar mboten? Jenengan piknik ke Jogja mampir untuk pipis ke toilet bayar mboten? Nek jenengan pipis sampai 10 kali, berapa sekali pipis? Coba bayangkan ya. Ini kita ingin punya anak yang soleh, dahsyat itu, luar biasa ya. Itu sedekah jariyah. Pasti kita insya Allah lah ya. Saya kira dengan RA Pak Amin lebih tinggi RA-nya Pak Amin ya. Ini sekarang sebulan berapa Bu Birrul Walidain? Berapa? 1 juta. Oh, jadi pokoknya tidak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Tapi dahsyat Birrul Walidain Bakil tercatat sebagai RA dengan jumlah murid yang terbanyak di kota Semarang loh Pak. 5 besar dengan murid terbanyak di kota Semarang. Ustaz Amin aja RA-nya hanya 125 muridnya. Birrul Walidain berapa? Berapa mah ada B-nya? Banyak kan? Hanya kalah dengan genduk yang sampai 250 muridnya. Berarti kan ada kepercayaan yang tinggi. Ye? Siap ye? Siap ye? Punya soalnya ye? Nanti investasi. Mau nggak jenengan nanti begitu anak besar malah kemudian jadi seorang, kemudian intinya naudzubillah jadi seorang bandar narkoba, mau jadi seorang pembunuh, mau jadi seorang yang kemudian tidak mendoakan orang tuanya. Maka ada anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh itu nggak terbentuk dengan sendirinya mah, tapi dibentuk oleh orang tua dan oleh guru-guru. Setuju nggih? Setuju nggih? Setuju. Maka hari ini nggak apa-apalah ya Allah kita kehilangan investasi untuk masa depan. Kehilangan sedikit tapi investasi masa depan. 2 ya. Yang ketiga, orang-orang yang kemudian sukses puasanya, orang-orang yang berkembali Idul Fitri, mereka minimal yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mau menafkahkan hartanya sebagian yang dia miliki di waktu luang maupun di waktu sempit. Anggaplah kemudian yang kita berikan kepada RA, kepada guru, kepada yayasan, itu adalah bagian dari infak kita. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, nahan amarah. Berat nggak yang nahan amarah itu? Bu, berat nggak nahan amarah? Berat nahan amarah.
Dengar nggak suaranya? Tapi lagi dia eman-eman karena masih lagi jadwal. Tadi saya mana ya Bu? Saya mana ya tadi ya? Nahan amarah. Ustadz itu ngisi di lapas, ngisi di LP, kebanyakan kasus yang namanya pembunuhan, kebanyakan yang namanya kemudian penyiksaan, yang namanya kemudian perundungan, atau mungkin yang namanya apa itu ketidakenaan, itu diawali karena tidak bisa menahan amarah. Cek. Kemarin Ustaz ketemu sama seorang yang membunuh suami sambungnya, yang kemudian dibakar bersamaan putranya di sebuah mobil. Begitu dicek, karena apa? Marah, tidak mendapatkan warisan yang sesuai. Orangnya diberikan di LP Kedung Pane, menunggu eksekusi mati di Nusa Kambangan. Kemarin ada seorang karyawan yang tiba-tiba rela kemudian tega untuk memutilasi bosnya, ya, kemudian dicor tubuhnya. Gara-gara apa? Marah karena sering dimaki dan dicaci. Karena marah, ada seorang suami yang tega nyiram air keras ke muka istrinya. Karena marah, ada seorang istri yang tega motong kemaluan suaminya. Karena marah, ada anak yang tega kemudian membunuh kedua orang tuanya gara-gara tidak diberikan motor sport. Ini bahaya marah, luar biasa bahaya marah. Jenengan kalau marah ya juga harus tahan, Bu, ya, tahan. Marah itu memang sulit, tapi ditahan itu begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu ya, assalamualaikum. Kan begitu, ya. Marah ini bahaya marah, marahnya luar biasa. Lah yang terakhir setelah wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas, mau memaafkan sesama manusia. Maka tentunya yang namanya kita orang tua dan murid pasti dengan guru ada hal yang kurang berkenan. Betul nggak Bu ya? Selama setahun mungkin guru dan kawan-kawan itu ada yang kemudian kurang pas, ada yang kemudian jenengan ngerasani, jenengan gak ngepaske, guru juga ngerasani. Hari ini yuk kita bersama-sama mengikhlaskan untuk kita mensucikan hati, mensucikan pikiran. Oke, yang namanya hati kan begitu ya. 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 Pasti ada yang namanya sengaja atau nggak sengaja, pasti kita pernah melakukan. Maka hari ini monggo, agar kita nanti tidak rugi, kita tidak muflis, hari ini kita akan saling mengikhlaskan dan memaafkan. Kenapa Ustaz? Dalam sebuah riwayat Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, atadrunal muflis. Wahai sahabatku, siapakah orang-orang yang bangkrut? Siapakah orang-orang yang muflis, kata Rasulullah? Apa kata sahabatnya? Innal muflis hina la dirham wala mata. Orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak punya harta dan tidak punya dirham. Rasul menjawab, tidak. Bukan orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak punya harta, bukan yang tidak punya jabatan, bukan yang tidak punya keturunan, bukan yang tidak punya emas, tapi yang bangkrut adalah mereka nanti yang dibangkitkan dari alam kubur, yang kemudian nanti menghadap Allah dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala ngaji Qur'annya. Namun Allah tidak menerima karena satu sisi ada orang yang nuntut kepada dia karena pernah disakiti,
karena pernah difitnah, karena pernah digibah, karena pernah dizalimi, maka kata Allah, pahala puasamu, pahala zakatmu, pahala ngajimu, gonomboi dikasihkan kepada orang yang dia sakiti, Pak. Dikasihkan kepada orang yang dia fitnah, dikasihkan kepada orang yang pernah dia kemudian dolimi. Belum cukup Ustaz, maka dosa orang yang dia sakiti, dosa orang yang dia dolimi, dosa orang yang dia fitnah dilimpahkan kepadanya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mau begitu? Mau begitu? Besti mau begitu? Enggak ya? Maka hari ini saling memaafkan. Monggo mesti jenengan nganter anak, lihat kanan kiri ada orang tua yang lain, terbetik dalam hati, wong koyo ngono. Bisa ya dulu ya. Wong koyo ngono. Sama bapak misalkan ditanya, "Pak, dari mana?" "Dari nganter anak." Selesai. Tapi ibu, "Bu, dari mana?" "Dari nganter anak." Tak kandhani yo aku mau weruh koncoku nganggo gelange gede-gede tapi jebule ini ada yang begitu? Ada sana gitu. Ada sini rana. Ya karena biasa. Coba jangan bilang Adam. Bilang Adam. Adam. Mingkem enggak? Mingkem. Nah bojone Adam. Bisa sambil mingkem? Tidak bisa ya, karena kelemahan terbesar perempuan biasanya ada di lisannya, kelemahan terbesar laki-laki biasanya ada di penglihatannya atau matanya. Kelemahan terbesar laki-laki harta, tahta, wanita. Kelemahan perempuan podo 3 kata: cinta, permata, kata. Benar enggak, Mas? Jadi Pak, tetap harus ada rayuan untuk istri. Karena istri itu biasanya perempuan itu suka dimanja dan suka dipuji, suka dirayu. Kok iso Ustaz? Cek. Ada seorang ojol yang bisa menaklukkan ya 14 sampai 13 orang wanita perumahan itu gara-gara si ojol pandai merayu. Maka hati-hati Pak, sekali lagi ngetrend ya, kemudian bicara sebagai jebule tidak sama dengan yang difoto. Bu, ada yang sikap 100 foto wajah dan lain sebagainya, ada yang pakai kamera, pakai filter, wah Ustaz gitu kan ya. Karena cantik itu biasanya cuma ada 4 kemungkinan. Pertama, cantik dari sananya, memang sudah cantik, apa pakai tetap cantik. Setelah dari sananya, dari dananya. Wong elek kaya apa dana akhir pasti bisa ayo. Gimana? Iya. Kemudian dari dandannya. Dandannya pinter katanya biasa tapi kok yang menaik ya karena dia pinter dandan. Setelah dari sananya, dari dananya, dari dandanya, yang keempat juga bisa dari kameranya. Filternya ngeri loh ya. Maka hari ini yuk kita nanti saling memaafkan. Wa'fu anhum waswah. Nggak ada gunanya kita dendam, nggak ada gunanya kita iri. Sakit tuh hati kalau dengan iri kemudian ya, sakit hati kalau sering iri, sering dendam. Maka hari ini kita ikhlaskan, wa'fu anhum wasfa, maafkan semuanya, maafkan dan lapangkanlah. Ma min muslimaini yaltaqiyani ayatasafahani ghufirallahu ma qabla ayatafarraqa. Kalau ada 2 orang muslim bertemu saling berjabat tangan, maka Allah akan ampuni dosanya sebelum dia berpisah antara keduanya. Maka saling maafkan dia. Siap dia memaafkan dia? Alhamdulillah saling memaafkan sehingga betul kita kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Amin. Allahumma amin. Kembali bersih, kembali suci. Suci hatinya, suci pikirannya, suci perbuatannya, bersih hati dan perkataannya, plus juga bersih dompetnya. Bersih gak dompetnya ini?
Oh, sudah gajian lagi ya Pak ya? Nah, sudah ya. Alhamdulillah. Moga kita ikrarkan diri kita semuanya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan penuh dengan salah. Maka hari ini kita akan saling mengikhlaskan, akan menjadi pribadi-pribadi yang kembali suci seperti kita baru lahir dari alam kandungan. Untuk menghantarkan doa ini ada sebuah pesan dari Luqman Al-Hakim kepada putra tersayangnya. Beliau berucap, ya bunayya innan nasa salah satu min aslas. Wahai anakku, manusia itu terbagi jadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk ular, dan sepertiga untuk diri kita sendiri. Apa itu ayat? Yang untuk Allah itu ruh kita, nyawa kita itu milik Allah, bukan milik kita. Entah kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, pasti ruh ini akan kembali kepada Allah tanpa bisa dicegah walaupun sedikit. Yang milik ular badan kita. Kalau sudah badan ditinggalkan nyawa, kemana kembalinya? Ke tanah ukuran 1 kali 2 meter. Begitu sampai ke tanah, siapa yang santap? Wajah kita nan cantik, tubuh kita nan atletis, tubuh kita nan bahenol, kulit nan mulus, rambut nan terurai panjang. Kalau bukan kala jenting, ular, cacing dan batang Quraisy. Dan sepertiga untuk diri kita ialah iman kita, ibadah kita, dan amal soleh kita. Kesimpulannya adalah ruh ini sudah milik Allah, badan pun nanti milik ular. Pekerjaan, jabatan akan pindah ke penerus kita. Harta, rumah, motor, mobil, emas akan pindah ke anak cucu ahli waris kita. Milik kita apa? Iman kita, ibadah kita, amal soleh kita. Termasuk adalah sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan doa anak yang soleh. Iya kalau kita punya, kalau tidak, terus apa yang kita lakukan sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhoillah wa fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni kami ya Rabb jika Ramadan kemarin begitu sedikit amal ibadah kami, begitu banyak salah dan khilaf kami, belum optimalnya ibadah sholat malam kami, belum maksimalnya puasa kami, belum optimalnya sholat sunnah kami. Maka ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini terakhir untuk kami ya Allah, dan berikan kami kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni kami ya Rabb jikalau selama ini begitu ya Allah kami belum jadi istri-istri yang solehah, belum jadi suami-suami yang bertanggung jawab, belum jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, belum jadi pemimpin-pemimpin yang amanah,
di hati kami masih ada sering kesombongan, kecongkakan, keegoisan, dendam, iri, dan dengki ya Allah, maka berikan kami kesempatan ya Allah, perbaiki diri kami di sisa usia kami. Semoga halal bihalal ini ya Allah, dan Idul Fitri ini ya Allah mengembalikan kami kepada kefitrahan kami, kepada kesucian kami, kepada semangat ibadah kami, menjadi orang tua dan juga wali murid yang saling asih dan asuh ya Allah, dan menjadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Panjang dan berkahi usia kami, sehatkan badan, hati dan pikiran kami, lancarkan rizki kami, halalkan penghasilan kami, istiqomahkan Islam sebagai agama kami ya Allah, dan matikan kami ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikan kekuatan kepada guru-guru kami ya Allah, keluarga besar RA Birrul Walidain, untuk dengan keikhlasan mengajar putra-putri kami, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan keberkahan menjalankan tugasnya ya Allah. Semoga RA Birrul Walidain semakin mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Ibu, semangat menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga dengan doa kita anak kita tumbuh jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan semoga dipertemukan di lain kesempatan. Akhirnya, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kesepian tanpa sang pujaan hati. Cukup sekian, jamaah lain sudah menanti. Ada merpati hingga di kayu. Hey bestie, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.